Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Febrian. Di sini saya akan membahas materi dari 1 sampai 3. Yang pertama itu pertemuan 1, teori dasar jaringan dan IP address. Jaringan itu adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang terhubung satu sama lain untuk saling berbagi sumber daya seperti data, aplikasi, dan perangkat keras. Teori dasar jaringan itu ada 2, meliputi topologi jaringan dan protokol jaringan. Topologi jaringan itu mengacu pada cara perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. Contohnya ini ada beberapa topologi yang sering digunakan, adalah topologi star, topologi bus, topologi ring, dan topologi mesh. Protokol jaringan adalah kumpulan aturan dan prosedur yang mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Protokol jaringan ini adalah protokol yang sering digunakan di khayap umum ya. Contohnya itu TCP atau IP, HTTP, FTP, dan SMTP. Selanjutnya ada model OSI. Open System Interconnection. Model OSI adalah referensi 7 lapisan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perangkat dalam jaringan berkomunikasi sama lain. Modelnya itu membantu untuk mengidentifikasi masalah jaringan dan memperbaikinya. Selanjutnya, perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memfasilitasi dalam jaringan. Lalu, ada beberapa contoh perangkat jaringan yang sering digunakan adalah switch, router, modem, dan firewall. Jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan itu meliputi LAN atau Local Area Network, WAN, Wide Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wireless Local Area Network. Lalu selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses jaringan ini untuk melindungi data dari ancaman dan serangan yang dapat merusaknya. Selanjutnya itu ada teori dasar IP address. IP address adalah protokol atau IP address adalah protokol address adalah alamat numerik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Terdapat 2 versi protokol internet yang umum digunakan saat ini, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 itu memiliki panjang 32 bit dan ditulis dalam bentuk 4 oktet. Setiap oktet itu terdiri dari angka desimal dari 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh tanda titik, contohnya seperti 192.2.146. IPv4 dapat mendukung sekitar 4,3 miliar alamat IP yang unik, yang semuanya berbeda-beda ya. IPv6 memiliki panjang 12 bit, 128 bit dan ditulis dalam bentuk 8 oktet. Setiap oktet itu terdiri dari 4 digit hexadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2 titik. Contohnya itu ada 2001.2.0.23238 dan seterusnya. IPv6 dapat mendukung jumlah alamat yang jauh lebih banyak daripada IPv4. Selanjutnya ada kelas-kelas IP address IPv4. Kelas itu kelas A itu bit pertamanya ada 0, kelas B bit 4 ada 10, dan kelas C itu ada 110. Untuk panjang net ID-nya itu 8 bit, yang untuk kelas A, kalau untuk kelas B itu 16 bit, kalau untuk kelas C 24 bit. Panjang host ID-nya itu ada 24 bit. Untuk kelas A, kelas B itu 16 bit, kelas C itu 8 bit. Bit pertamanya itu ada 0 sampai dengan 127, kelas B itu 128 sampai dengan 191, kelas C itu 192 dan 233. Contoh IP private untuk kelas A itu seperti 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Untuk kelas B itu 172.16.0.0 sampai dengan 17.2.31.255.255. Untuk kelas C 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.25.255. Kalau bukan itu, kalau tidak termasuk, kalau melebihi atau kurang dari itu ya, itu termasuk IP publik. Jadi nggak masuk IP private. Untuk contoh IP publiknya tuh kayak untuk kelas A itu kayak 1.23, 1.2.
Untuk yang kelas B itu 172.16.1.2. Kalau untuk yang kelas itu 192.168.100.23. Lanjut. Ini adalah berhasil cetak teman saya. Penjelasan ini tuh termasuk IP private karena ada di range IP private ya, yang sudah tadi kita bahas. Di sini IP-nya itu 10.10.60.10.20. Ini termasuk kelas B. Lihat saja kalau dari sini. Yep. Karena prefix 16 jadi IP-nya itu kelas B. Kenapa ini kenapa IP hoster request mendapatkan hasil segitu. Terus kategori 2 pertemuan 2 dasar pengkabelan pengertian pengabelan jaringan komputer. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari satu ke switch yang lainnya. Kabel jaringan juga sebagai perantara pengguna dengan pengguna lainnya dalam satu wilayah lokal, seperti warnet, perusahaan, rumah, apalagi kayak warung gitu. Sekarang sudah pakai internet semuanya. Jenis-jenis kabel jaringan komputer. Untuk membuat suatu jaringan harus dibutuhkan kabel sebagai penghubungnya. Kabel menggunakan pendekatan khusus untuk dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah jenis-jenis kabelnya. Itu ada kabel koaksial, kabel shielded twisted pair atau STP, kabel serat fiber optik. Kabel koaksial ini terdiri atas dua kabel yang dihubungi oleh dua tingkat isolasi. Kalau kabel STP ini secara fisik kabel itu shielded atau kayak terselubung gitu, kayak ada karetnya gitu, sama dengan unshielded yang nggak ada ini ya, nggak ada kayak selubung gitu deh yang menutup ini. Perbedaannya sangat besar, dimulai dari konsep kabel shielded yang punya selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus sangat untuk mengurangi gangguan elektrik. Kalau kabel serat optik ini, kabel optik adalah kabel komunikasi yang menggunakan serat kaca atau plastik sebagai media fungsi untuk mengalirkan cahaya yang mau digital dalam bentuk data. Kabel ini nih kayak pakai kaca gitu ya, jadi untuknya itu pakai sinyal cahaya yang warna merah biasanya, kalau yang sering saya lihat Pak. Untuk praktek pertemuan dua ini itu ada ini bahan-bahan ya, yang untuk kemarin kayak ada konter RJ45, Lancaster, Threadneedle, dan kabel UTP. Langkah-langkah buat kabel strap dan cross. Buat kabel strap itu kayak sediakan bahan-bahan tadi di atas yang tadi sebutin, kayak seperti kabel UTP, J45, Lancaster, dan crimping. Yang kedua tuh copot kulit kabel OTP terlebih dahulu dengan menggunakan tang crimping ya. Lalu gunting pasir fleksibel yang berada dalam tengah-tengah kabel tembaga ini bisa pasir fleksibel ataupun benang ya. Luruskan 8 kabel UTP. Setelah lurus, potong ujung kabelnya hingga memiliki panjang yang sama dan susun warna sesuai urutan untuk tipe-tipe kabel strap. Dan warna kabel strap adalah sebagai berikut. Kabel A itu putih orange, orange putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat. Kabel B juga sama ya kayak kabel A. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini adalah hasil pembuatan kabel strap saya dan ya lumayan sukses. Untuk membuat kabel cross ini sama dengan kabel strap. Kita harus kayak mencopot kulit kabelnya dengan menggunakan tang crimping, terus gunting fleksibelnya, lalu luruskan 8 kabel dengan sejajar, lalu masukkan kabel RJ45 ke dalam kabelnya itu, lalu dijepit dengan tang crimping dengan erat dan terkunci supaya nggak lepas lagi. Ukuran kabel cross itu kabel A nya sama kayak dengan kabel strap, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Top kabel B ini berbeda, putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Ini adalah hasil praktek saya ya. Selanjutnya itu terdasar pembuatan jaringan dasar 1 dan 2. Pada dasarnya itu ada Meraki server. Meraki server ini server yang digunakan oleh Cisco Meraki, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi jaringan dan keamanan cloud.
Meraki server adalah platform cloud yang digunakan untuk mengolah jaringan dan perangkat Meraki seperti switch, router, firewall, dan access point. Contohnya ada switch 2960.24TT. Switch 2960 adalah salah satu produk dari Cisco System Inc. Switch ini adalah salah satu jenis switch yang dirancang untuk kebutuhan jaringan bisnis dan korporat. Switch 2960 memiliki beberapa port Ethernet untuk menggunakan perangkat jaringan seperti komputer, server, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Router 2601 adalah salah satu jenis router modular dirancang untuk kebutuhan jaringan bisnis dan korporat yang membutuhkan kerja yang handal dan skala yang tinggi. Router 2901 ini menggunakan pixel dual core yang dapat meningkatkan kinerja kecepatan pengolahan data. Router juga dilengkapi dengan beberapa port WAN dan LAN untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti modem, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Ini ada Meraki MX65W Security Appliance. Meraki MX65W Security Appliance adalah perangkat jaringan yang dirancang untuk memberikan solusi keamanan yang lengkap dan terpadu bagi jaringan bisnis kecil dan menengah. Perangkat ini juga dilengkapi dengan fitur firewall, VPN, pengaturan kebijakan keamanan, kemampuan monitoring jaringan secara real time atau secara langsung. Perangkat ini dapat diatur dan dikelola melalui dashboard cloud Meraki yang intuitif dan mudah digunakan. Contoh ada PC, personal komputer. PC ini merupakan jenis komputer yang seperti satu orang atau untuk orang pribadi biasanya. PC ini terdiri dari dua unit sentral yang berisi komponen utama seperti prosesor, RAM, hard disk, dan motherboard, serta perangkat input seperti keyboard dan mouse dan perangkat output seperti monitor. Dalam jaringan komputer, PC sangat berpengaruh karena PC dalam jaringan komputer itu sebagai end device. Selanjutnya adalah server adalah sebuah komputer atau perangkat keras dan yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data atau sumber daya yang dibutuhkan oleh pengguna atau perangkat lain dalam jaringan. Ini adalah hasil praktek saya. Dari pertama kita siapkan servernya, lalu siapkan switch, PC, 2 PC, dan 1 router lah. Untuk yang dari semua ini kita hubungkan dengan kabel strike semua ya. Dan hasil praktek 2 ini pertama kita pilih Meraki servernya di sini. Lalu taruh switch 2960, lalu routernya 2901, lalu yang Meraki MX65W di sini, dan PC-nya ada 4. Sedang dari Meraki server ke switch ini dihubungkan dengan kabel strike, dan dari switch ke PC ini 3 dihubungkan kabel strike juga. Dari router dihubungkan kabel strike, dari router 0 ke router 1 ke router 0 ini dihubungkan dengan kabel cross. Dari router 0 ini dihubungkan ke Meraki MX65W ini pakai kabel cross. Lalu untuk PC 0 ini dihubungkan pakai kabel strike, dan ini memakai jaringan internet ya. Selanjutnya kita akan membahas pembuatan jaringan sederhana 2 di sini, topologi. Yang pertama itu kita memasukkan routernya ya di sini, terus kita sambungkan dengan kabel strike ke cloud. Di sini ada switch, kita sambungkan ke servernya. Ada 3 server di sini dengan kabel strike-nya ya. Terus sambungkan ke switch lagi. Di sini ada modem router. Sambungkan dengan laptop dengan menggunakan wireless. Dan di sini juga ada switch juga disambungkan dengan PC dengan menggunakan kabel strike. Di sini IP-nya kita isi ada dari IP publiknya. Di sini ya. Dengan IP-nya yang ini routernya 103.176.79.214. Dengan GE-nya itu 172.16.0.1. Seterusnya di sini tinggal kita ikutin aja setelah dengan arahan ininya. Lalu dengan teori dasar, diagram atau skema jaringan ini dari sebuah router yang merupakan pelindung garis depan dari jaringan internal. Kemudian terdapat 3 buah switch yang menghubungkan ke berbagai lantai. 1 buah access point di lantai 2, dan untuk menghubungkan laptop wireless ke access point, dan dari access point lanjutkan ke switch lantai 2, dan juga skema jaringan internal dengan beberapa komputer desktop dan sebuah server. Ini adalah untuk konfigurasi access point-nya. Kita di sini akan menambahkan displaynya access point. Lalu dengan GUI-nya diisi dengan IP address-nya dengan 172.16.0.5. Lalu DHCP-nya ini di disable ya.
Ini untuk konfigurasi IP di file servernya. Saya mengisinya dengan IP address-nya dengan 172.16.2.0.21. Dan untuk konfigurasi web servernya itu 172.16.0.22. Dan untuk DNS servernya 172.16.0.23. Dan sekarang di testing menggunakan command prompt cmd testing dan berhasil ya di laptop 5. Lalu kita testing di browsing to app server, masukkan IP-nya dan berhasil. Lalu ping di PC, masukkan IP-nya juga dan berhasil juga. Lalu PC-nya lewat browsing to app server lewat PC, berhasil ya. Terus kita masukkan pertemuan 5, cari dasar instalasi Linux Ubuntu server. Ubuntu server adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Canonical Ltd yang dirancang untuk digunakan sebagai sistem operasi server. Ubuntu server didasarkan pada sistem operasi Linux dan secara gratis dan open source. Ubuntu server menawarkan kemampuan untuk membangun dan mengelola infrastruktur server, termasuk web server, database server, file server, dan banyak lagi. Selanjutnya ada VirtualBox, adalah aplikasi open source yang dengan virtualisasi. Terus yang dimasukkan adalah dengan buat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Sudah ada file ISO ini ada format file ya, yang menampung gambaran data pada disk optik seperti CD dan DVD. Untuk kemudian diduplikasi dan disimpan dalam format yang digital. Dengan kata lain, ISO adalah format file yang berfungsi untuk membackup data pada CD atau DVD dalam format digital yang lebih aman. Selanjutnya PuTTY. PuTTY adalah suatu aplikasi terminal mengatur yang support berbagai protokol jaringan seperti SSH, Internet Program, Error Login, dan SUPDUP. Subtup aplikasi terminal emulator ini memungkinkan Anda untuk mengakses komputer yang ada di tempat lain secara remote atau sebagai pengendali ya. Ini adalah alat dan bahan untuk prakteknya, ada VirtualBox, ada file ISO, dan PuTTY. Lalu kita mulai instalasinya ya. Instalasi pertama kita buat program, kita masukkan ini dulu, membuat nama servernya gitu. Sini dengan memilih nama server dan kita pilih filenya di sini, file ISO-nya, lalu kita pencet. Setelah itu kita ke memorinya, kapasitas memorinya kita memakai random aja saya. Lalu untuk kapasitas hard disknya kita memakai 25 GB. Lalu kita setting jaringannya ini ke ininya nih, kita pakai adaptor bridge. Lalu ininya di unattended gini. Lalu terus itu kita masuk ke VirtualBox-nya, kita enter finish, lalu akan muncul tampilan begini. Kita enter ini, lalu pilih bahasa Indonesia. Di sini saya memilih continue without updating, lalu enter. Di sini pencet down saja. Lalu di sini kita akan memilih membuat nama server kita dan passwordnya. Di sini saya memakai nama PB server dan nama server itu server. Username itu server dan passwordnya ini. Lalu di sini kita checklist, kita tanda X install server, lalu down dan tunggu sebentar dan selesai. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita mencoba untuk ngeping server kita menggunakan CMD dari IP yang ini ya. Lalu sudah bisa untuk digunakan servernya. Selanjutnya kita buka PuTTY sebagai remote, lalu masukkan IP yang tadi dan pencet open, lalu selesai. Di sini selanjutnya saya akan membuat web server di Ubuntu 22.04 tadi, Ubuntu tadi ya. Di sini itu kita akan install Apache, MariaDB, PHP, MyAdmin, Webmin, dan Shellbot. Dari dasarnya itu Apache adalah suatu perangkat lunak
yang paling populer dan sering digunakan. Nah, Apache ini menyediakan lingkungan server web yang dapat diaplikasikan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Apache juga nih mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Perl, dan lain-lain. Apache ini digunakan untuk melayani konten web seperti halaman web, gambar, video, dan file melalui protokol HTTP atau HTTPS. Selanjutnya itu MariaDB. MariaDB itu sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang merupakan saudari MySQL. MariaDB ini awalnya dikembangkan oleh MySQL asli yang bahas tentang akuisisi MySQL bersama berbeda. MariaDB ini memiliki fitur dan fungsi notasi yang hampir sama dengan MySQL, namun juga merupakan tambahan fitur seperti penyimpanan JSON, CTA atau Common Table Expressions dan merupakan penyimpanan dalam kinerja dan keamanan. MariaDB ini mendukung banyak platform seperti Windows, Linux, macOS, dan beberapa platform cloud seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Platform MariaDB memiliki hampir semua di seluruh utama yang menjadikannya pilihan populer bagi pengembang web dan perusahaan. Selanjutnya itu PHP, dari singkatannya itu PHP Hypertext Processor. PHP adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis. PHP ini biasanya dijalankan pada web server seperti Apache atau Nginx dan digunakan untuk pembuangan aplikasi web yang kompleks seperti situs e-commerce, sistem manajemen, sistem konten atau CMS, dan banyak lagi. Salah satu keuntungan dari PHP adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan basis data, terutama MySQL, PostgreSQL, dan MariaDB. Serta memiliki banyak fitur dan fungsi built-in yang mempermudah pengembangan aplikasi web seperti manipulasi string, manipulasi file, pemrograman formulir, dan banyak lagi. PHP juga ini mendukung ekstensi dari framework yang memperluas kemampuan kinerja PHP. PHP ini dijual secara gratis dan terbuka, sehingga Anda dapat diunduh dengan bebas. Selanjutnya ini PHP MyAdmin, sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data MySQL melalui terbuka grafis. Dengan PHP MyAdmin, kita dapat membuat, mengedit, dan menghapus basis data, table, dan file, serta melakukan operasi seperti import dan ekspor data, menjalankan query SQL, dan mengolah pengguna dan isi akses. Sini ada Webmin, adalah sebuah aplikasi web yang digunakan untuk mengolah sistem operasi berbasis Unix seperti Linux, FreeBSD, dan Solaris. Webmin ini menyediakan antarmuka grafis yang mudah digunakan dan dapat diakses melalui browser web, sehingga memudahkan pengguna untuk mengolah sistem mereka tanpa harus menggunakan baris perintah. Dan itu adalah Certbot, sebuah software gratis dan sumber terbuka yang digunakan untuk memperoleh dan memproduksi sertifikat SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security secara otomatis. Software ini dulunya dikenal sebagai Last Entity Client yang merupakan proyek untuk memberikan sertifikat SSL atau TLS secara gratis untuk memfasilitasi penggunaan HTTPS pada web. Selanjutnya itu adalah proses instalasi. Kita menggunakan putih ya sebagai proses instalisasinya. Yang pertama itu kita install Apache Web Server dulu. Kita masukkan perintah sudo apt update, kemudian setelah itu sudo apt install Apache 2 ini ya, terus sistem ctl status Apache 2 itu seperti download manager. Lalu selanjutnya kita install software download manager, widget, dan text editor nano. Kita ketik sudo apt install widget nano, dan beginilah setelah diinstal akan di running lalu selesai. Selanjutnya kita install dbms MariaDB. Masukkan perintah yang berikut. Pertama itu ada sudo apt install software properties command y, lalu kita enter, lalu kita masukkan lagi link download ini, kemudian kita enter lagi, terus kita ketik sudo bash MariaDB repo setup MariaDB server version, dan ketik lagi sudo apt update. Ini setelah kita install softwarenya. Lalu ini pas install MariaDB kita pencet Y saja, ketik Y lagi, lalu menunggu, dan kita install sudo MariaDB secure installation, dan kita di sini akan disuruh untuk membuat password ya.
terus jalan programnya, kita YSL aja di sini. Terus kemudian kita tes login root DBMS MariaDB, kita ketik aja MySQL root p. Jika browser login akan muncul seperti di bawah ini nih, dengan tanda sukses ya. Setelah itu kita install PHP package, kita masukkan perintah yang ini, kemudian kita install menggunakan data ya, dengan internet. Lalu kita klik sudo apt update, terus kita ketik ini lagi, kemudian kita tunggu proses progresnya. Terus kita selanjutnya tuh cek versi PHP, kita ketik version. Buat info dari PHP ini kita salin semua nih. Kita pertama kita salin ini, lalu ketik sudo nanovar, terus ketik semua, kita salin ini, dan ini proses instalasinya, dan kemungkinan akan muncul ini. Lalu kita copy IP-nya nih, IP yang ini nih, dan akan masuk menu PHP version. Oke. Selanjutnya kita install PHP MyAdmin ya. Kita masukkan sudo apt update, terus ini, dan ingat, dan masukkan ini, kemudian pastikan ada apa saja dibintangin ya yang ini. Terus masukkan passwordnya, dan ingat passwordnya ya, password yang tadi kita buat. Set yes. Nah, ini passwordnya. Lalu oke. Terus kita buka webnya PHP MyAdmin, kita masuk dengan nama pengguna yang tadi, nama penggunanya root itu, kemudian passwordnya, dan tampilan akan seperti ini. Lalu kita install, lalu kita menuju ke putih lagi untuk menginstal webmin. Lalu masukkan perintahnya berikut sudo update, lalu sudo nano, kemudian akan seperti ini. Inilah tampilannya ya. Kemudian kita save ctrl atau ctrlx ya. Selanjutnya ke terminal, jalan kode berikut. Ini kodenya kita copy, kodenya ini kita copy, lalu kita sudo update, jalankan sudo update, kita terus install webmin. Kita klik ini, terus kita cek service status admin SMTTL, lalu ini kita install webmin, kemudian kita install kita cek service system ctl di sini, dan end. Jika berhasil akan seperti ini, akan muncul tulisan active running. Terus kita balik ke browser, kita masukkan IP ini, kemudian masukkan username root dan password yang tadi, kemudian akan masuk ke web ini. Selanjutnya kita akan kembali ke putih lagi untuk menginstal setboard. Ketik ini, lalu tunggu progresnya untuk install, kemudian kita tambahkan additional software, kita masukkan perintahnya berikut, ketik enter, terus kita setting firewallnya, masukkan perintah berikut. Nah, sekarang kita buka akses untuk SSH 22 nya ya. Untuk HTTP itu portnya 80, untuk HTTPS itu portnya 443, untuk DBS Maria itu portnya 3306. Nah, lalu kita klik ini satu-satu. Pertama ini kita untuk port SSH ini, untuknya kita ketik 22 di sini. Masukkan perintah ini. Untuk port HTTP kita masukkan perintah ini, dan untuk port HTTPS kita masukkan perintah ini, dan port MariaDB kita masukkan perintah ini, dan port webmin kita masukkan perintah ini. Ini dia proses-prosesnya. Jika sudah, kita aktifkan service firewall, kita masukkan perintah ini, kemudian cek status firewall dan masukkan perintahnya, lalu kita restart status firewall, kita masuk ke perintah ini, terus setting time zone, masukkan perintah berikut. Nah, ini time zone nya, lalu
selesai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.